Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Bang Fauzan. Alhamdulillah kali ini kita berinteraksi lagi di YouTube ya. Dan ini video saya tentang bagaimana cara belajar cepat untuk mempersiapkan SKD. Bisa itu digunakan untuk kalian yang ingin tes CPNS maupun juga tes sekolah kedinasan ya. Dan juga di video ini saya juga nanti akan memberikan satu produk saya, yaitu ebook SKD saya yang mungkin bisa jadi satu jalan cepat untuk kalian bisa lulus SKD-nya. Ingat, SKD itu adalah jalan awal kalian untuk menjadi seorang ASN. Selamat menyaksikan. Ya, paling pertama sebenarnya adalah kita pahami dulu kisi-kisinya. Yang terbaru mungkin untuk yang CPNS ya, Permenpan 27 2021 itu adalah kata kunci baku untuk kisi-kisi dari tes SKD itu sendiri. Karena kan selama ini kalau misalnya saya lihat, saya perhatikan ya, siswa-siswa saya juga banyak yang belajar itu dari buku-buku yang sudah lama. Padahal pun memang kalau misalnya kita mau cepat ya paham SKD atau cepat lulus SKD itu, ya kita belajar sesuai apa yang dikeluarkan di tahun itu gitu. Karena kisi-kisi ini dia selalu upgrade ya. Seperti sebenarnya tahun ini menghilangkan bahasa Indonesia, walaupun di akhirnya disebutkan juga ada kisi-kisi bahasa Indonesia. Jadi juga yang paling update itu yang mana, dan itu diikuti. Makanya kemarin itu banyak cerita orang-orang yang lulus SKD tanpa banyak belajar gitu ya. Mereka, menurut saya, bukan tanpa banyak belajar, tapi belajar mereka itu smart gitu ya. Jadi mereka pakai shortcutnya yang mana nih yang keluar, itu aja yang mereka belajarkan. Yang kedua juga paling penting sebenarnya adalah bermain dengan waktu ya. Jadi SKD ini, sekali lagi saya bilang, saya sering ngajar gini bilang, SKD itu tidak dibunuh oleh soal yang tidak bisa kamu jawab, namun dibunuh oleh waktu yang kehabisan ya. Karena kalau misalnya kita hitung rata, kayak misalnya jumlah soal tahun ini 110 soal, itu untuk 100 menit, berarti per soalnya itu kamu harus kerjakan minimal 51 detik sekian ya. Jadi 50 detik minimalnya untuk harus selesaikan per soalnya, dibagi rata. Walaupun mungkin untuk yang panjang-panjang kita mungkin harus baca 1 menit. Untuk yang lebih cepat kayak soal-soal deret bisa dalam waktu 30 detik atau dalam 10 detik. Kita harus bisa latihan cepat menjawab soal. Penting ya. Yang kedua adalah masalah waktu, latihan dengan waktu. Jadi juga penting kalian ngomongin waktu, ngomongin tryout ya. Jadi nomor 2 ini juga bukan hanya tentang waktu, tapi juga tentang tryoutnya kalian gitu ya. Karena kalau misalnya sering komen-komen kemarin, banyak juga siswa-siswa IPDN yang bilang gini, kenapa mereka tidak jebol SKD-nya, tidak bisa tinggi, tidak bisa 400? Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan waktu yang baru ini, dengan 100 menit ya. Jadi mereka selalu latihan dengan waktu 90 menit. 10 menit itu berpengaruh loh ya. Jadi jangan remehkan ya. Jadi ketika nanti, baiknya gini kan, sekarang kan simulasi di online semuanya sibuk dengan 100 menit. Semuanya masih dengan mengatur kebanyakan simulasi online ini dia masih dengan waktu yang lama 90 menit gitu kan. Jadi walaupun mereka tidak mengubahnya, harusnya kita inisiatif sendiri gitu, buat waktu sendiri di timer HP gitu ya, cari soalnya 110 soal yang sama ya porsi soalnya ya, TWK 30, TIO 35 dan TKP 45, dan itu diatur strateginya sendiri gitu. Dengan waktu yang segitu, mana duluan yang kamu kerjakan, dan juga di waktu berapa karena kamu istirahat sebentar, lalu juga ya timingnya dipaskan lah. Jadi strategi waktunya, strategi posisi mengerjakan soalnya siapa duluan gitu ya, itu juga harus dipaskan di tryout kalian ya. Itu yang kedua ya, berkaitan dengan waktu dan juga tryout. Oke, yang ketiga sekarang yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu pahami di mana kamu lemahnya. Kalau misalnya lemahnya itu adalah di TWK, TWK dan TIU ya. TWK dan TIU itu berarti kamu tidak boleh lemah di TKP. Karena kalau misalnya saya harus bilang tiga-tiganya kamu merasa tidak bisa, itu bukan kamu tidak bisa, itu kamu takut namanya ya. Karena memang mungkin belum ada pengalaman, atau juga melihat pengalaman orang lain yang begitu, oh dia tinggi sekali gitu, saya mungkin tidak mampu. Saya harus bilang SKD ini masalah mental ya.
Kemampuan juga ada penting ya, terutama dalam hal TIU. TIU itu paling penting itu adalah hitung cepat. Jadi kalau misalnya bisa hitung tapi tidak cepat, itu juga jadi masalah ya. Kalau TWK itu murni karena pemahaman. Yang TWK tipe kok sekarang ya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kan sering-sering baca koran pun, insya Allah kan juga bisa mampu menjawab TWK. Paling yang kalau misalnya TKP itu, TKP juga berkaitan dengan kehidupan sekarang ini gitu ya, hal-hal pribadi. Namun juga penting juga TKP itu melihat dari karakter yang diminta oleh pemerintah, apalagi tahun yang sekarang ini juga diminta tentang anti radikalisme ya. Karena memang kalau misalnya kita bilang bidang TWK ini mungkin yang masih menjadi masalah. Jadi pertanyaan juga mungkin orang bingung, kenapa TKP ini jadi terus tinggi ya? Kemarin di PDN 156, ini jadi 166. Kalau menurut saya ya, bukan TKP-nya harus difokuskan. Dipertanyakan ya malah TWK-nya. Kenapa TWK tidak bergerak dari tahun kemarin 65, Sekdin kemarin bulan Mei 65, bahkan di PNS juga tidak diubah 65. Berarti menurut pemerintah TWK ini yang masih menjadi masalah di peserta. Jadi memang harus difokuskan pada TWK ya. Nah, kalau misalnya lemahnya di TIU, silahkan dicarikan solusi mengenai latihan soal ya. TIU itu murid dengan latihan gitu ya. Kalau misalnya saya bilang gini, TWK itu dengan kerja dengan otak. Kalau misalnya TKP juga otak, baca ya, mata terutama. Dan TIU tangan. Jadi gitu pola kerjanya. Makanya pola mengerjakan SKD juga penting ya. Jangan pernah taruh TIU itu di awal atau di akhir. Penjelasan selanjutnya akan saya buat di video selanjutnya, pola mengerjakan SKD yang benar, atau trik dari saya mengerjakan SKD, TWK atau TKP duluan atau TIU duluan gitu. Nanti kelemahan-kelemahan juga akan saya buka. Oke, itu aja mungkin 3 dari saya. Yang pertama saya ulang itu adalah mengenai kisi-kisinya. Yang kedua adalah bekerja atau latihan dengan waktu. Yang ketiga adalah pahami kelemahan bidang kalian atau pahami kelemahan materi kalian. Nah, saya sendiri menawarkan satu solusi. Saya mengeluarkan satu produk baru, yaitu e-book SKD saya. Yang ini saya buat memang dari pengalaman saya pribadi tes yang tahun kemarin ketika saya jadi PNS, dan juga saya kumpulkan FR dari orang-orang yang sudah tes. Nah, ini saya update dari tes-tes siswa kemarin yang sudah tes sekolah kedinasan, karena kan pola SKD itu selalu sama tiap tahunnya. Kalau misalnya kedinasan di luar, berarti kita akan ngikutin pola kedinasan. Itu juga saya update kemarin di ebook ini ya. Jadi ebook ini harganya 50.000 dan ini sudah banyak yang beli ya, sudah dari seluruh Indonesia, dan ini bisa kalian dapatkan dengan langsung hubungi saya di kontak WhatsApp dan juga di DM di Instagram saya. Dan juga dengan ebook ini saya kan juga langsung bisa belajar soal-soal yang sesuai prediksi Permenpan 27 2021, dan juga kan tinggal atur waktu sendiri gitu, karena soal saya sudah 110 per simulasinya. Ini ada 5 simulasi, ada 550 soal, ada 5 simulasi. Jadi dan itu bisa kalian gunakan untuk latihan-latihan di Hamin berapa gitu. Jadi ini yang last minute belajarnya bisa cocok sekali belajar dengan ebook ini ya. Silahkan di order dan langsung komunikasi dengan saya langsung. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga semuanya sehat ya, paling penting, karena memang di kondisi pandemi sekarang semua prokes kita, tes SKD nanti mungkin juga akan standar prokes yang ketat ya. Dan kita doakan sama-sama pandemi ini segera berakhir, karena memang kami bekerja di instansi juga agak sedikit sulit ya, karena memang kondisi pandemi yang terus mengubah sistem pekerjaan kita ya. Terima kasih sekali lagi untuk video kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di video selanjutnya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.